jadi inspirasi bagi Anda semua yang menonton. Ya, pada malam hari ini kami tidak ada penelusuran dikarenakan dari rekan-rekan kami sedang ada urusan pribadi antara keluarganya, atau kita bilang masalahnya lah. Jadi untuk hari ini, malam ini kita tidak bisa menelusurin tempat-tempat tersebut, tapi pada malam hari ini kita ingin berbincang kepada makhluk-makhluk yang selama ini kita dengar dari orang luar sana yang katanya diikuti oleh Roro Kidul atau Kanjeng Ratu, yang bertepatan di alasannya karena dia itu adalah hubungan antara leluhur. Nah, untuk itu mari kita pecahkan masalah ini dan kita buktikan apakah kebenaran itu mitos atau fakta. Nah, kalau nanti kita bertanya kepada makhluk itu tak jujur, kita akan buat dia harus jujur. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, saya bernama Al-Fatih dan saya juga seperti biasa bersama rekan yang bernama Farijal. Ya, Farijal, silakan bisa kemari. Nah, ini ada tim rekan saya, tim mediator. Nanti kita akan bertanya, kira-kira siap enggak, Jal? Siap ya. Semua siap. Jadi sebelum kami ingin memulai, ya, kepada yang menonton nanti silakan menilai apa tanggapannya. Gunakanlah akal dan pikiran ketika sudah kita tahu makhluk tersebut seperti apa. Nah, untuk itu mari kita saksikan sama-sama. Yuk, Jal. Ya, seperti biasa mari kita akan mulai permainan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hai jin-jin yang mengaku yang di sawah-sawah ini, yang penguasa yang katanya tunjukkan salah satu dari antara kalian. Kami buktikan apa yang dibilang orang. Kalian tahu apa tujuan kami. Dengan izin dan ridha Allah, siapapun yang itu. Waalaikumsalam. Kamu Muslim? Coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Kuat. Ya pemirsa, ini kita sudah masukkan mediator. Kita akan bertanyakan kepadanya, kamu sosok makhluk di mana? Di sini. Oh, di sana ya. Oke, itu kita pemirsa, kita akan bertanyakan sama makhluk ini. Untuk kalian yang mau menilai nanti silakanlah kalian menilai. Ya. Kalau gitu saya ingin berbicara kepada Anda. Boleh kami minta sedikit informasi? Kita mendengar dari orang-orang di luar sana bahwasanya ada yang diikutin katanya Kanjeng Ratu atau Roro Kidul. Nah, itu kita ingin tahu lah, itu kebenaran mereka itu memang ada hubungan antar leluhur, itu benar atau tidak? Tanyakan lagi pada dirimu, itu benar atau tidak. Ya, kan. Sesungguhnya Nyai itu tidak ada mengikuti dari salah satu dari kalian. Itu ya. Nyai itu Muslim. Muslim ya. Jadi yang katanya ada panglima dari Roro Kidul yang kami lihat dari YouTube lah juga, itu panglima memang betul dari Roro Kidul apa panglima yang lain kan gitu? Itu tidak panglima dari Nyai. Jadi itu hanya jin yang di luar sana yang menyamar jadi mereka. itu sosok apa kira-kira kalau saya boleh tahu? Jin yang Berbulu. ya. Oh pemirsa, ini pengakuan dia dari sosok jin yang berbulu. Mungkin yang kita dengar di mata umum itu adalah gundurwo. Kalau memang itu gundurwo, di antara orang itu mengikutin. Karena saya melihat orang itu memakai dupa, memakai buah-buah ini, memakai piuhui. Musyrik. Itu musyrik ya. Lalu kalau memang itu bukan menghargai leluhur. Jadi Tanyakan lagi agama kalian. oh gitu ya. Itu
musyrik ya pemirsa, dibilang dia itu musyrik. Nah, kalau saya berpenghakiman apa yang dibilang dia sebenarnya benar, itu musyrik juga. Tapi yang namanya makhluk itu semua berdusta, mau muslim, mau kafir, mau jin apapun, itu semua berdusta, penipu semua. Berarti di antara yang diikutin seperti itu semua nggak ada yang beres makhluknya ya. Oh begitu ya, laknat ya. Jadi kan selama ini kan gini, pendusta itu kan menyamar jadi sosok seperti kayak ini harimau, ular atau gimana lah gitu. Kalau memang dia sosok pendusta, kenapa manusia itu tidak bisa melihat menggunakan akal dan pikirannya? Karena pikiranmu telah diganggu oleh jin. Diganggu. Oh gitu ya, diganggu ya. Karena kalian terlalu bodoh. Terlalu bodoh ya. Dan terlalu menikmati kebodohan yang kalian rasakan oleh jin tersebut. Tapi itu adat. Adat itu kan ibaratnya kan budaya kan gitu. Jadi sosok Kanjeng itu kan budayanya adat Jawa. Jadi inspirasi yang orang pergunakan pasti kan melalui mediasi seperti itu. Nah, apakah yang orang itu gunakan wangi-wangian itu nyampe ke sungai itu kan gitu, ke laut itu? Oh gitu ya. Kalau kalbu mau mengatakan itu untuk adat dan budaya, lantas kenapa Muhammad itu sampai nyamar dengan salah satu ya? Begitu ya. Pemirsa, Sudah pasti kau bukan yang berkata lain. oh gitu. Jadi pemirsa, dari perkataan si makhluk ini wangi-wangian atau buah-buahan atau persembahan yang disampaikan untuk dia di sana itu tidak nyampe. Karena pun betul juga ya, memang ada benaran dibilang dia tidak logika. Wangi-wangian itu bisa sampai ke laut, bisa sampai ke sana, dari sini ke sana, itu nggak akan mungkin. Terkecuali kalau istana yang di situ kita persembahan di situ, mungkin kita masih bisa berpikir. Ini dari darat ke laut itu berhubungan jauh perjalanan. Jadi kita pun juga logika tidak akan bisa masuk ke sana, wangi itu nggak bisa nyampe sana, memang betul. Ada benarnya juga. Cuman kita akan bertanya lagi dari penyamaran yang seperti yang dilakukan mereka di luar sana. Jadi kalau memang gitu, bisakah kamu menyamar apa yang seperti dilakukan orang sana itu? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Coba kamu menyamar jadi apa yang pernah yang dilakukan orang itu di luar sana. Inilah dia, kamu panglimanya Kanjeng Ratu seperti itu. Berarti seperti inilah jati diri yang katanya Roro Kidul itu atau bilang kita diikuti sang leluhur itu lah ya. Begitu. Ini pemirsa, ini sudah kita sering lihat ya, seperti wujud hewan ya. Nah, inilah yang juga yang katanya terinspirasi dari masyarakat kita yang yang sering dipunyai orang tuh, kita bilang itu kodam. Nah itulah, kalau menurut saya seperti ini adalah kodam sampah yang tidak patut kita tuntut. Itu nggak ada apa-apanya lah kita bilang. Itu apa yang kalian ikutin makhluk seperti ini? Makhluk seperti ini nggak cocok kita ikutin pemirsa. Jadi sudah kita ketahui lah atas penyamaran mereka. Itu mereka tuh sebenarnya kan tidak perlu diamal-amalkan, memang udah datang lah gitu ya. Sudah dengar lah apa tujuan kita ya. Jadi kalau memang setiap bangsa jin atau setan itu sudah ada di diri kalian. Oh gitu ya. Berarti itu kalau kita bilang itu adalah nafsu lah ya. Oh gitu. Jadi dari kita bilang mau di Jawa, mau di Sumatera, mau dimanapun yang mengikuti yang namanya Kanjeng Ratu atau Panglima itu semua bohong belaka ya. Tidak ada. Tidak ada ya.
Gitu, tidak ada ya pemirsa. Kanjeng Ratu itu bukso. Wah, bukso ya. Itu ya. Gitu. Bahwasan jin itu pendusta lah ya. Oh gitu. Berarti pemirsa, berarti selama ini kita kagumin, yang kita hargain ibaratnya sebagai leluhur, itu semua mitos atau tidak fakta. Berarti tujuan mereka itu menuntut itu apa, itu tujuan orang itu memang apa itu? Kesaktian. Terus Dan kekayaan. Lalu Dan nafsu yang tinggi untuk menunjukkan kalau dialah manusia yang paling tangguh di muka bumi. oh gitu ya. Ingatlah, para kaum manusia, tidak ada yang tangguh di muka bumi ini selain kuasa Allah. Oh gitu ya. Jadi setelah mereka sudah melakukan itu, ada nggak efek-efek orang itu sudah melakukan seperti itu? Apa itu? Kira-kira bisa kita beritahu? Pasti meyakini kalau itu memang benar beliau mengikutinya. Dan salah satunya karena telah dibodohi oleh sebangsa jin. Begitu ya. Apa perkataan dari sebangsa kami, bangsa kalian pasti akan mengikuti karena telah terbukti. Gitu. Jadi boleh nggak saya ingin memberitahu kok kenapa orang tuh selalu bilang tuh kodam. Kenapa nggak jin? Kodam, antara kodam dengan jin tuh apa beda apa sama? Sebenarnya sama. Sama ya. Gitu ya. Tidak ada yang beda ya. Oh gitu ucapannya berarti. Ya, bisa dimengerti. Jadi menurut inti dari sari yang Anda katakan itu, berarti tujuan orang itu nyugi lah ya. Inti sarinya ya. Nyugi, menuntut ilmu. Kira-kira apa yang dituntut ilmu orang tuh di situ, kalau Anda bisa memberitahu kepada kami gitu? Kalau memang begitu, orang itu menuntut hanya untuk duniawi apa untuk sekedar mencari penjalan Allah? Tidak ya? Itu ucapan mereka menuju jalan Allah. Oh, ucapan aja ya. Hati-hatinya nafsu belaka. Jadi kalau memang gitu kan, berarti tujuan orang itu untuk tujuan orang itu sudah salah jalan, sudah jauh dari jalan Allah, kalian sesatkan. Kenapa mesti kalian sesatkan? Apa karena kalian sudah disesatkan makanya kalian disesatkan? Itu sudah janji kami kepada Allah. Udah janji ya. Kalian sudah pasti tahu sebangsa manusia. Nah gitu. Orang siapa yang bisa disesatkan oleh bangsa kami, maka Allah akan mengizinkan apapun yang kami minta. Oh gitu. Jadi Tapi barang siapa adalah salah satu kalian yang beriman atau bertakwa kepadanya, sesungguhnya sekeras apapun kami bermohon dan menggoda kalian, tidak sedikit pun kami bisa menyentuh kalian. oh begitu. Oh ya paham. Jadi itulah inspirasi yang kalian inginkan pemirsa yang di luar sana, bahwa semua yang diikut-ikutin yang namanya dari leluhur Roro Kidul, panglimanya atau putrinya atau dayang-dayangnya, itu semua perbuatan-perbuatan dari bangsa-bangsa jin kafir atau jin-jin yang lainnya lah. Kita nggak menyebutkan, kita nggak menyalahkan dia juga kan, yang namanya mereka sudah ditugaskan sama Allah, begitu ya gitu ya. Berarti kita ini selama ini sudah bodoh-bodohin. Karena pun saya berpikir juga pemirsa, kenapa setiap orang yang diikuti oleh seperti itu merasa seperti ibaratnya saya punya kawan, walaupun satu leluhur tapi beda ilmu. Contoh, dia bisa narik benda, saya tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa dan dia bisa? Untuk itu coba kita tanyakan. Jadi
yang seperti saya tadi kan katakan tadi, itu yang membuat berbeda itu apa? Ilmu apa amalan? Kira-kira apa iman? Itu sama, saudaraku. Hmm. Yang membedakan hanya amalan dan niat kalian. Oh, niat ya. Semua itu niat kalian yang membedakan itu semua. Oh, berarti itu semua kalau kita bilang sugesti lah ya. Oh, ya, jadi saya paham nih. Jadi makasih ya kalau itu kan. Kira-kira sebelum kamu berangkat dari tubuhnya saudara kami, kamu berasal dari mana tadi? Oh, dari sana. Begitu. Jadi kalau memang begitu kamu berasal dari sana, kamu ngomonglah jujur kepada Tuhanmu. Kalau memang Tuhanmu sudah kalian sesatkan, kalian ajarkanlah dia kebenaran. Karena tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Itu bahasa Allah sendiri. Gitu. Jadi kita memang hidup berdampingan. Walaupun kita satu akidah, kamu muslim saya muslim, tapi saya tidak bisa menyaksikan kalau kamu muslim atau tidaknya, karena kamu gaib. Oleh karena itu sebelum juga kami mengakhiri, ya kami mengucapkan terima kasih dan beribu-ribu maaf hanya kepada Allah menampun, kepada gaib yang mendengar saya minta maaf. Kita untuk memberitahu informasi-informasi kebusukan-busukan jin-jin ini, apa tugas-tugas dia, sehingga orang-orang di luar sana itu banyak menuntut, banyak menyembah atau membuat sebagai adat, adat istiadat tadi. Karena pun dikatakan jin itu semua sesungguhnya itu adalah kong kali kong dari bangsa jin itu tersendiri. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada sampean. Sekarang Anda bisa pergi dari tubuhnya Ijal. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti setelah nanti saya berdoa, nanti saya akan kirimkan doa bagimu ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, berkeringat dia. Ini bukan settingan, tapi kita berbicara yang benar. Selebihnya itu saya serahkan kepada penonton yang untuk menilai. Karena bagaimanapun kami menyampaikan yang hak. Apa yang hak bagi kami sampaikan. Yang bukan hak kami tidak ingin menyampaikan. Kalau memang ada di luar sana settingan, itu terserah mereka. Tapi kalau kami di sini, kami nggak settingan. Bisa kalian jumpain saya, tapi jangan jumpai kon saya, jumpain saya langsung. Jadi bisa kita konsultasi, bisa kita tukar pikiran. Tapi ingat, apapun terjadi tukar pikiran, jangan membawa agama. Karena agama tidak boleh diperdebatkan, walaupun seujung kuku sekalipun. Karena di situ ada bahasa makna Allah itu langsung dikafirkan Allah langsung bagi siapa yang memperdebatkan agama.